Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Untuk materi kali ini adalah materi Pendidikan Agama Islam kelas 9 semester ganjil. Kita akan membahas tentang memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Al-Fatihah. Al-Hadiniyati wa kuluniyati Al-Fatihah. Materi yang kita bahas kali ini meliputi yang pertama pengertian dari tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang kedua tentang penerapan perilaku tata krama, sopan santun, serta rasa malu dalam kehidupan sehari-hari, serta manfaat yang bisa kita ambil dari sikap sopan santun, tata krama, dan rasa malu. Pengertian dari tata krama atau etika adalah adat peraturan yang disepakati oleh sebagian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sopan santun adalah adab bertingkah laku, budi pekerti yang baik, kesusilaan dalam kehidupan keseharian. Dalil perintah berperilaku tata krama dan sopan santun terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian dalam hadis Nabi juga dijelaskan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yarham sohirona wa yuwaqani kabirona. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya adalah jenis dari tata krama. Jenis tata krama itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah tata krama dalam berkomunikasi secara lisan. Meliputi yang pertama, harus menggunakan bahasa yang baik atau sopan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang lain atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan dan menurunkan volume suara. Yang ketiga, tidak memposisikan diri lebih tinggi dengan lawan bicara. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan, tidak berbisik dengan yang lainnya atau salah satu yang diajak kita berbicara. Yang terakhir adalah menghindari bergurau atau tertawa yang terbahak-bahak. Kemudian yang kedua adalah jenis tata krama berkomunikasi di media sosial. Hal yang kita perlu perhatikan yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sopan ketika kita memposting tentang suatu hal. Yang kedua, tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya atau bisa dikatakan dengan hoax. Yang ketiga, tidak membawa unsur sara, jadi tidak membawa ras, jenis kulit dan lain sebagainya ataupun agama. Yang keempat, ketika menggunakan meme gambar itu
menggunakan gambar yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, bijak dalam menggunakan media sosial. Yang berikutnya adalah tata cara dalam bersikap. Jadi ketika kita bertutur kata atau bersikap di depan orang lain itu ada tata caranya. Yang pertama, jangan melakukan tangan silang atau kaki. Yang kedua, melakukan kontak mata tetapi jangan berlama-lama. Yang ketiga, berilah jarak kedua kaki. Itu yang menunjukkan bahwa kita melakukan mengatakan kalau kita itu nyaman dan percaya diri. Berikutnya, posisikan bahu dalam keadaan santai. Yang kelima, mengangguk kecil ketika kita berbicara dengan lawan bicara. Yang terakhir, tampakkan muka yang berseri, tersenyum, sesuai dengan situasi atau kondisi saat itu. Yang terakhir adalah jenis tata krama dalam berpakaian. Ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yu'ari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan perhiasanmu. Tetapi pakaian takwa itulah lebih baik bagimu. Demikianlah sebagian dari kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 20. Dari beberapa hal di atas, macam-macam tata krama, berikutnya yang kita bahas adalah mengenai manfaat dari tata krama. Yang pertama, membuat kita disenangi, dihormati, bahkan dicintai oleh orang lain. 2. Dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam segala situasi. Yang keempat, dapat menciptakan situasi yang nyaman dalam segala lingkungan. Manfaat dari sikap santun. Yang pertama, kita akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Jadi, ketika kita memiliki sikap santun, orang akan lebih menerima kita dengan mudah. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Maksudnya dari sini, dengan sopan santun kita yang kita tunjukkan kepada atasan, itu akan meningkatkan kita kesuksesan. Misalkan kita akan dipromosikan oleh atasan karena kita memiliki sikap santun yang baik. Dan yang terakhir adalah dicintai Allah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rasa malu. Pengertian dari malu adalah menahan dari segala sesuatu yang bersifat jelek, kotor, tercela, dan hina. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan segala sesuatu yang ada di jalan. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari. Kemudian yang terakhir akan kita bahas adalah manfaat dari sifat malu. Dari gambar yang sudah tersaji di atas, itu digambarkan tata cara berpakaian seorang perempuan
dengan seorang laki-laki. Orang yang menjaga rasa malunya akan menjaga tata cara dalam berpakaian, yaitu menggunakan pakaian muslim yang kriterianya bisa kalian lihat dalam gambar. Kemudian apa sih manfaatnya dari sifat malu? Yang pertama adalah mencegah kita dari perbuatan tercela. Jadi orang yang memiliki sifat malu itu akan berusaha sekeras mungkin untuk melakukan perbuatan atau salah satunya adalah malu agar terhindar dari segala kemaksiatan atau perbuatan yang tercela. Yang kedua, mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah mendorong manusia untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Dari beberapa hal yang Ibu jelaskan tadi, kalian silahkan lebih diamati lagi dan kalian absensi pada grup WhatsApp yang linknya sudah Ibu bagikan di grup. Kemudian kalian mengerjakan link yang sudah Ibu bagikan di Classroom. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga menambah wawasan pengetahuan kalian tentang adab atau tata cara kita dalam bertata krama, sopan santun, dan rasa malu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.